Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin rahimakumullahu jami'an, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amaliyah yang paling tinggi di dalam al-Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghubungkan antara syukur kepada Allah dan syukur kepada kedua orang tua tersebut. Allah Ta'ala berfirman, washkuruli waliwalidayka wa ilayyal masir. Bersyukurlah kalian kepadaku, kepada Allah, kepadaku kata Allah, dan juga kepada kedua orang tuamu, dan sungguhnya kepadakulah kalian akan kembali. Karena itu bakti kepada orang tua ini terus berlanjut walaupun orang tua itu telah wafat, telah meninggal. Maka seorang anak harus berusaha untuk bisa memberikan baktinya kepada orang tuanya, sehingga apa yang dia lakukan bermanfaat bagi kedua orang tuanya yang telah wafat tersebut. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kira-kira apa yang paling bermanfaat bagi mayit ketika dia sudah wafat? Wabil khusus orang tua kita yang kita cintai dan kita sayangi. Maka dia melakukan beberapa perkara-perkara yang menjadi tuntunan syariat bahwa perkara ini insyaallah ta'ala bermanfaat bagi mayit. Yang pertama yang disepakati oleh para ulama Islam, hal yang bermanfaat bagi mayit tersebut adalah doa, ad-doa'u, yaitu doaul muslimina lahu, ya, doanya seorang muslim kepada mayit tersebut, ya. Di antara dasar yang melandasi hal tersebut adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat ke-10. Allah Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu in rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang orang-orang, ya, orang-orang yang datang setelah kaum muslimin. Ya, jadi kaum muslimin telah wafat, kemudian datang generasi berikutnya, yaitu anak-anak mereka. Mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, ighfir lana, ampunilah dosa kami. Jadi mereka selalu mengharapkan ampunan dari Allah Ta'ala. Kemudian mereka mendoakan wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga bagi ikhwah-ikhwah kami, saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, yaitu telah meninggal mendahului kami bil iman, dengan keimanan, ya. Jadi mereka meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka juga, ya. Wala taj'al fi qulubina dhilla, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami keraguan, kesempitan, dan hal-hal yang tidak baik, ya. Kemudian Rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi kita dilarang untuk memiliki rasa benci, rasa hasud, rasa tidak senang kepada orang-orang beriman, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Maka kita harus membersihkan hati kita dari sikap-sikap kepada orang-orang mukmin. Ya, sesungguhnya ya Rabb, engkau adalah zat yang maha kasih sayang, ya. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat orang-orang mukmin, yaitu mereka mendoakan, di antaranya adalah mereka mendoakan orang-orang yang telah wafat. Maka min babil aula, dari pintu yang lebih utama adalah seorang mendoakan orang tuanya, ya. Karena orang tuanya adalah orang yang paling dekat kepada dia dan paling banyak memberikan manfaat kepada dia. Maka min babil aula dia mendoakan kedua orang tuanya. Karena itu dinukil dari beberapa asar dari para salaf
Bahkan mereka menjadikan salah satu di antara ruku, di antara sujud-sujud mereka kepada Allah, di situ mereka mendoakan orang tuanya. Jadi mereka menyelipkan doa-doa itu di antara sujud-sujud salat mereka. Apakah itu di dalam salat wajib ataukah di dalam salat sunnah, mereka mendoakan orang tuanya dan mengatakan Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya, mereka berdoa seperti itu di dalam sujud-sujud mereka, atau mereka letakkan itu di doa-doa setelah tahiyat akhir sebelum salam. Karena tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang mustajab berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fima ma'nahu aqrabu ma yakunu bihil abdu ila rabbih fis sujud." Tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Maka disitulah kita mendoakan kedua orang tua kita dengan maghfirah, dengan ampunan, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bakti yang pertama kepada orang tua. Yang kedua, bakti kepada orang tua adalah qada'ud daini anhu min ayyi syakhsin, yaitu melunasi hutang-hutang yang mungkin ditinggalkan oleh orang tua sebelum meninggal. Ya. Maka kita wajib melunasinya. Karena sehebat apapun amaliyah seseorang, baik dia salat tahajudnya sangat hebat, baca Al-Qur'annya sangat banyak, kalau dia memiliki hutang maka jiwanya tergantung, tidak sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nafsul mu'min ya mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, jiwa seorang mukmin itu tergantung, artinya dia tidak bisa masuk surga sampai hutangnya ditunaikan. Maka di antara bakti kita ingin menyegerakan orang-orang tua kita ini masuk ke dalam rahmat dan kasih sayang Allah di dalam surga, maka kita menunaikan hutang-hutang yang belum terbayar tersebut, sehingga jalan mereka menuju surga lebih mulus, lebih cepat biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka ahlul iman. Ya. Kalau orang-orang ahlul kufur, ahli kekafiran, maka kita menunaikan hutang-hutang tersebut sebagai hak bagi orang yang hidup. Adapun bagi mereka yang meninggal tidak ada pengaruhnya. Ya, tidak ada pengaruhnya. Bukan berarti ketika orang kafir itu hutangnya tidak dibayarkan kemudian dia bergantung jadi tidak masuk neraka dahulu, tidak. Jadi tetap mereka masuk neraka, tidak ada gantungan. Yang dimaksud bergantung di sini adalah jiwa orang-orang mukmin yang mungkin salatnya bagus, tilawahnya bagus, tapi dia tidak bisa masuk surga sampai dia melunasi hutangnya. Ya. Maka lunasilah hutang kedua orang tua. Yang ketiga adalah qada'us saumi wal qada'u walihi as-sauma anhu, yaitu wali atau orang yang masih hidup ini mengqadha saum orang tuanya. Mungkin ketika Ramadan datang, orang tuanya ini di hari-hari terakhir Ramadan, misalnya tinggal 5 hari lagi, kemudian jatuh sakit sehingga mereka memiliki hutang saum. Kemudian pasca Ramadan mereka meninggal belum sempat menunaikannya, maka merupakan satu bakti ya bagi seorang anak untuk menunaikan saum orang tuanya. Walaupun di sebahagian pendapat para ulama bahwa kewajiban ini tidak ada lagi bagi orang tua. Ya, karena takdir Allah dia meninggal sebelum dia bisa menunaskan, membayar saum tersebut, maka dia meninggal tidak di dalam keadaan hutang. Ya, karena itu kehendak Allah. Tapi bagi anak, ketika dia ingin melakukan saum atas nama orang tuanya ini, maka dia mendapatkan pahala birrul walidaini, berbuat baik kepada orang tua. Ya. Kemudian juga di antara perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal adalah bersedekah atas nama orang tua. Ya. Bersedekah atas nama orang tua. Bersedekah atas nama orang tua ini, ikhwati azzakumullah,
merupakan sesuatu yang warid, sesuatu yang diriwayatkan dari banyak riwayat tentang hal tersebut, ya. Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan datanglah seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan inna ummiya ubtuliyat nafsaha wa lam tusi. Dia mengatakan ibuku ubtuliyat nafsaha, artinya ubtuliyat itu mati mendadak, belum sempat berwasiat. Walam tusi, beliau belum sempat wasiat. Ibuku meninggal mendadak dan belum sempat berwasiat. Wa adhunnuha, dan aku menyangka kepada ibuku itu, lau takallamat, kalau dia sempat berbicara, maka tasaddaqat, maka dia menginginkan bersedekah, ya. Dia menginginkan bersedekah karena biasa kehidupan dia sering bersedekah, dia ingin sering bersedekah. Maka kata anak tersebut, kalau seandainya orang tuaku ini mungkin dia menginginkan untuk bersedekah. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, afalaha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah orang tuaku, ibuku ini dapat pahala jika aku bersedekah atas nama dia? Maka Rasulullah SAW menjawab, na'am, iya, tasaddaq anha, maka bersedekahlah untuk ibumu tersebut, ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Juga dikatakan ada riwayat yang sampai kepada Ibnu Umar menceritakan tentang ibundanya Sa'ad bin Ubadah. Ibundanya Sa'ad bin Ubadah ketika meninggal, ketika itu Sa'ad tidak ada di rumah, ya, tidak ada di rumah ketika ibunya meninggal. Maka Sa'ad berkata, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi, sesungguhnya ibuku tufiyat, meninggal, wa ana ghaibun anha, dan pada saat itu aku tidak hadir di sisi dia. Ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha, apakah bermanfaat sesuatu yang aku sedekahkan atas nama dia, ya, atas sedekah ini untuk dia, apakah bermanfaat ya Rasul? Dia sudah meninggal kemudian aku bersedekah, apakah bermanfaat sedekah ini bagi ibuku? Qala, berkata Rasulullah SAW, na'am, iya, ya. Maka perbuatan bersedekah ini merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama tentang sampainya pahala sedekah tersebut, ya. Baik kita bersedekah dengan bentuk uang, ya, termasuk juga bersedekah ini babnya adalah berkorban, karena kurban itu min babis sadaqat, termasuk babnya sedekah. Jadi dia boleh berkorban atas nama ibunya, atas nama ayahnya, ya. Maka insyaallah taala itu bermanfaat bagi mayit tersebut, ya. Kemudian yang berikutnya, ikhwati jazakumullah, yang dilakukan oleh seorang anak ketika orang tuanya sudah wafat adalah menjaga amaliyah syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesolehan, yang melakukan amal-amal soleh. Apabila seorang anak ini melakukan amal soleh, ketaatan, maka orang tuanya akan mendapatkan pahala dari amal soleh anaknya tersebut. Apakah ini tidak bertentangan dengan firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Najm, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, sungguhnya tidak ada bagi manusia itu kecuali yang sudah dia lakukan. Maka bagaimana mungkin orang tua mendapatkan amal pahala, ya, dia sudah meninggal mendapatkan pahala dari perbuatan anaknya? Bukankah yang beramal soleh itu anaknya, bukan dia yang beramal soleh? Bagaimana mungkin dia mendapatkan pahala dari amalan soleh orang lain, yaitu anaknya tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hal ini, beliau mengatakan, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi, sesungguhnya makanan yang terbaik yang dimakan oleh seseorang adalah hasil dari kerjanya. Jadi bukan ngemis, ya, dia bekerja dengan tangannya, ya. Kemudian kata Rasulullah, wa inna waladahu min kasbihi, sesungguhnya anak seseorang tersebut adalah
dari upaya kerjaan orang tua. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa anak ini adalah hasil dari perbuatan orang tua. Ya. Hasil dari perbuatan orang tua, sehingga apa yang dilakukan anak maka orang tua pun dapat. Ya, karena itu ikhwati azzakumullah, hendaklah kita sekarang memperbaiki amal-amal kita, ya, supaya kita bisa memberikan manfaat kepada orang tua kita tersebut. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman, maka akan kami pertemukan orang-orang beriman itu dengan keturunan-keturunan mereka yang beriman pula. Ya. Jadi ketika ada seseorang meninggal, kemudian anaknya setelah meninggal, dia meninggal dalam keadaan beriman. Kemudian datang generasi berikutnya, yaitu anak-anaknya, mereka juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di akhirat mereka dipertemukan, disatukan surganya. Bagaimana cara Allah mempersatukan pahala atau surganya keluarga tersebut? Yaitu Allah Subhanahu wa taala mensatukan di atas amal yang paling tinggi di keluarga tersebut. Kalau ayahnya misalnya berada di surga tingkat ke-7, sementara istrinya di tingkat ke-6 misalnya lebih solehah dari suaminya. Kemudian anak yang kedua, ketiga misalnya berada di tingkat 1, ya, di tingkat 2, maka kata Allah, "Wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Sungguhnya kami tidak mengurangi sedikit pun amal perbuatan mereka, pahala mereka. Ya, bagaimana maksudnya? Maka ayah yang ada di tingkat 7 ini dinaikkan ke tingkat 1 di tempat anaknya yang berada. Ibunya juga dinaikkan ke tingkat yang 1, yang lainnya dinaikkan ke tingkat yang 1 tersebut, berkumpul di surga tersebut, ya. Maka ketika kita melakukan kesolehan, memperbaiki, bahkan menjadi lebih baik daripada orang tua kita di dalam amaliyah, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu nafi'un lana wa liwalidaina. Maka itu akan bermanfaat bagi kita dan bagi kedua orang tua kita. Karena itu inilah bakti yang paling tinggi, yaitu seorang anak berbakti, beribadah kepada Allah dengan lebih giat daripada kedua orang tuanya untuk meninggikan derajat orang tuanya nanti di akhirat, ya. Yang berikutnya, ikhwati azzakumullah, adalah mendatangi sahabat-sahabat dari orang tua, ya, semasa hidup, kerabat-kerabat mereka. Jadi seorang anak ketika orang tuanya meninggal, orang tua itu memiliki sahabat, teman dahulu, ya, di masa hidupnya, ada keluarga-keluarganya, maka sang anak dianjurkan untuk mendatangi sahabat-sahabat orang tua tersebut, menjalin hubungan lagi, ya. Kenapa demikian? Kadang-kadang sahabat kerabat ini lupa kepada orang yang meninggal, lupa karena mungkin waktu yang berlalu. Tiba-tiba dia mendapat kunjungan dari anak si fulan tersebut, lalu dia teringat, oh ini anaknya si fulan, ya, Masya Allah, ini anak yang baik, ya. Moga Allah memberikan berkah kepada orang tuanya. Nah, di sini orang yang dikunjungi, yang menjadi sahabat itu ingat lagi kepada kita yang sudah meninggal, kemudian dia mendoakan kebaikan kepada kita. Sebab apa? Sebab anaknya mengunjungi kerabat atau sahabat dari orang tua yang sudah wafat tersebut. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkara-perkara yang insyaallah ta'ala bermanfaat bagi mayit, dan hendaklah kita berupaya untuk berbakti kepada kedua orang tua kita setinggi-tingginya, karena itulah amal yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Washkurli wa liwalidayka wa ilayyal masir. Bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tua kalian. Di dalam ayat yang lain juga Allah menekankan hal tersebut. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, kata Allah. Aku telah tetapkan, wa qadha rabbuka, Rabb engkau wahai Muhammad telah menetapkan, alla ta'budu, tidaklah menyembah illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah. Ini perintah pertama yang Allah perintahkan kepada umat manusia. Yang kedua, ya, yang kedua Allah katakan wabil walidaini ihsana.
dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Bayangkan, perintah menyembah kepada Allah, kemudian setelah itu berbuat baik kepada orang tua. Maka ini dua hal yang sangat erat sekali hubungannya. Bagaimana mungkin ada orang yang menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan baik, namun dia tidak berbakti kepada orang tuanya, tidak memiliki ihtiram, tidak memiliki perbuatan-perbuatan baik, maka ini adalah sungguh hal yang sangat bertentangan, berlawanan. Maka berbuat baiklah kepada orang tua itu ketika mereka masih hidup dan juga ketika mereka sudah wafat, ya. Demikian ikhwati jazakumullah, semoga kiranya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.